Mengapa karakter Tuhan yang terlihat dalam kisah penaklukan Kanaan di dalam kitab Yosua seringkali dianggap berbeda dengan karakter Tuhan yang ada di Perjanjian Baru? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita masih mempelajari seri kitab Yosua, dan pada saat ini kita telah tiba pada pelajaran yang terakhir dengan judul keadilan dan belas kasihan dalam proses penaklukan. Ini merupakan pelajaran terakhir Inverse sekaligus mengakhiri tahun 2025. Untuk itu kami berharap Anda mempelajari buku panduan Inverse secara pribadi untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Angel, ada Gary, dan juga Pendeta Andreas. Shalom semuanya. Shalom. Oke, untuk buka diskusi hari ini, Gary boleh pimpin di dalam doa. Pada saat kita bersatu dalam doa, Bapa kami yang berterima dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami bahas menjadi berkat dan pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita akan belajar dari Yehezkiel pasalnya yang ke-33. Kami akan bacakan ayat 7 sampai dengan 11. Ayat 7, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawa daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Oke, terima kasih. Dan perikop pekan ini tadi kita sudah bacakan bersama-sama di Yehezkiel pasalnya yang ke-33. Nah, sedangkan kita belajar tuh tentang kitab Yosua ya, dari pelajaran 1 tuh yang penuh dengan cerita penaklukan. Tapi untuk menutup seri rangkaian kitab Yosua, kita justru dibawa ke Yehezkiel pasalnya ke-33. Sebenarnya mengapa kita dibawa ke pasal ini, Pendeta, dan apa kaitannya dengan judul pelajaran kita yaitu keadilan dan belas kasihan Tuhan? Iya, jadi pembahasan kita dari harusnya kitab Yosua, tapi kenapa dibawa ke kitab Yehezkiel? Iya. Ya, jadi satu pertanyaan yang menarik. Tapi bahwa penaklukan Kanaan di dalam kitab Yosua itu sendiri adalah salah satu topik utama yang memang pada dasarnya itu selalu disanggah gitu ya, disanggah sama orang-orang yang kalau istilahnya adalah skeptis gitu ya, berarti orang-orang yang sulit banget untuk percaya ya akan terhadap kekristenan, akan bagaimana perjalanan daripada Tuhan itu sendiri. Tapi banyak orang yang tidak percaya akan Tuhan tersebut merasa bahwa sosok Tuhan ini tuh bukan sosok yang baik gitu ya, tapi justru menggambarkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang penuh dengan amarah gitu ya, bahkan pendendam, bahkan penuh dengan haus darah. Oleh karena itu dalam kitab Yosua pun juga menjelaskan bahwa oh kok perang terus ya kayaknya ya, perang sana sini. Tapi inilah yang bagian sulitnya gitu ya dalam memahami dalam kitab Perjanjian Lama ini. Ya. Tapi Tuhan di Perjanjian Lama gitu ya menggambarkan bagaimana dia penuh dengan penghakiman itu, tapi di Perjanjian Baru kok Tuhan nih jadi penuh belas kasihan. Ya, jadi ini satu hal yang menarik sebenarnya yang dapat kita pelajari pada saat ini, bahkan bagaimana dalam kitab Yosua itu gambaran kecil dari mana penghakiman yang jauh lebih besar daripada kehancuran secara menyeluruh,
gitu ya, bahkan dinubuatkan di dalam perjanjian yang baru. Oh. Jadi memang sangat luar biasa. Kalau kita lihat pun juga bagaimana Yosua itu adalah kan pemuda yang gagah berani gitu ya, yang semangat dalam menjalankan segala sesuatunya. Mungkin itu. Oke, thank you Pendeta. Tadi ada kata menarik yaitu penghakiman. Jadi memang di kitab Yosua itu kita melihat bahwa Tuhan itu menghakimi bangsa Kanaan itu sendiri ya, di mana Tuhan memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan bangsa-bangsa penyembah berhala, dalam hal ini Kanaan. Tetapi dalam kitab Yeskiel beberapa tahun kemudian kita justru melihat bahwa Tuhan ini tidak berpihak gitu, tidak memihak siapapun gitu. Di mana umat pilihannya pun akan binasa jika hidup dalam dosa. Dan sebaliknya orang berdosa yang mau bertobat itu tetap akan diberikan pengampunan. Nah mungkin teman-teman boleh kasih pendapat apa yang hal ini katakan tentang karakter Tuhan. Terutama bagi kita yang sering melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang pemarah. Tadi sudah Pendeta Andreas bilang Tuhan yang pemarah. Padahal Alkitab seperti ayat yang kita baca tadi, Yeskiel 33:11 menunjukkan bahwa Tuhan itu berduka gitu ketika orang berdosa itu binasa. Ya, sebuah hal yang menarik ya kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Tuhan itu penuh dengan amarah gitu ya. Dikit-dikit kalau misalnya ada yang tidak berkenan di hadapannya, musnahkan, lempari dengan batu dan hal lainnya. Terus kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kok dia murah sekali dengan kasihnya, memberikan pengampunan yang mudah gitu. Dan pernah gitu jadi pertanyaan bagi Angel sendiri gitu ya, Tuhan ini sayangnya cuma sama bangsa Israel kali ya, jangan-jangan dia gak sayang sama bangsa Mesir gitu. Kenapa bangsa Mesir ditumpas habis dan bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel ditumpas habis, tapi bangsa Israelnya kalau misalnya ada gimana-gimana selalu dikasihani gitu. Tapi saat kita belajar dari pelajaran yang terakhir dari pelajaran kita ini, Tuhan membukakan gitu sebuah pengertian bahwa Tuhan itu punya karakter yang gak bisa lepas daripadanya, yang selalu kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, yaitu dia adalah kasih dan adil. Ini tidak bisa terpisahkan. Nah, yang pertama kita bahas tentang kasih. Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia mau mengampuni setiap orang yang datang bertobat kepadanya. Kita bisa melihat dalam ceritanya Rahab, atau mungkin pengampunan yang terjadi pada bangsa Gibeon yang seharusnya ditumpas habis pada saat itu, tapi Tuhan memberikan pengampunan pada mereka gitu ya, sehingga mereka nggak dimusnahkan oleh bangsa Israel, meskipun memang latar belakang mereka tidak dimusnahkan dengan cara yang salah yang mereka buat, tapi ada kasih pengampunan yang Tuhan beri. Lalu yang selanjutnya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar adil. Dia tidak tidak sayang sama Israel aja nih, yang lainnya udah biarin aja mati, enggak. Tuhan selalu mengasihi setiap orang yang dia ciptakan. Bahkan setiap bangsa-bangsa. Sebenarnya Tuhan mengasihi orang Mesir. Bahkan Tuhan mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali. Bahkan kita melihat bahwa ketika orang bangsa Kanaan yang menyembah berhala itu ditumpas, memang layak untuk ditumpas karena mereka melakukan peribadahan-peribadahan yang gak berkenan gitu ya. Mengorbankan anak mereka dalam bakaran api, bahkan pelacuran bebas di tempat-tempat kuil mereka itu gak berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka perlu untuk ditumpas. Tapi kita lihat lagi, lebih parah lagi bangsa Israel. Mereka menguduskan hari Sabat, melayani di tempat-tempat sucinya Tuhan ya gitu kan. Tapi mereka di saat yang sama melakukan hal-hal yang dilakukan juga oleh bangsa Kanaan. Bukankah itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Maka keadilan Tuhan akan tetap ditegakkan. Mereka harus tetap dihukum dan mereka harus tetap mendapat bagiannya. Itu sih dari Angel. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu karakternya peduli. Jadi dia nggak membiarkan mereka jatuh sejatuh-jatuhnya, sehingga Tuhan harus turun tangan. Kenapa? Ini refleksi bagi diri kita bahwa jika kita memang peduli terhadap sesuatu, ini menunjukkan bahwa memang Tuhan peduli terhadap umatnya, bukan hanya kepada umat pilihannya saja, tapi kalau kita refleksikan sekarang, Tuhan sudah memberikan amaran. Walaupun Tuhan panjang sabar dikatakan di pelajaran kita di Inges, ini kita harus menghargai panjang sabarnya Tuhan sebelum kita menerima ganjaran yang diberikan oleh Tuhan. Oke, thank you teman-teman. Dan di bagian interpret, kita belajar bahwa rencana awal Tuhan itu dalam penaklukan Kanaan sebenarnya bukan peperangan secara fisik ya, tapi seperti bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, mengapa Tuhan menghendaki demikian dan bagaimana ketidakpercayaan bangsa Israel ini justru mengubah rencana itu?
dan apa pelajarannya bagi orang muda saat ini, Pendeta? Ya, jadi memang pada dasarnya kitab Yosua ini pun juga, bahkan Tuhan pun juga mengajarkan kepada kita bahwa ini sebenarnya peperangan antara peperangan kosmis gitu ya, antara yang baik dan juga yang jahat. Ya. Bukan tentang saya dan kamu gitu, bukan. Tapi ini secara lebih besarnya daripada lingkup kita. Tapi perlu kita lihat bahwa bagaimana di Mesir yang terjadi pada saat itu kan sikap mereka, kebiasaan mereka lah yang membuat merusak daripada moral bangsa Israel sendiri pada saat itu. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Kanaan. Kanaan kan menawarkan satu hal yang berbeda daripada yang biasanya gitu kalau kita pelajari. Maka bangsa-bangsa Kanaan ini pun juga terlihat praktek-praktek yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka itu pun juga yang Tuhan ingin melihat bahwa harus putus ini hal yang tersebut ya, bahwa bagaimana peperangan rohani ini terjadi di dalam bangsa Israel itu sendiri. Jadi bagaimana kita pun juga melihat di dalam pelajaran kita bahwa peperangan melawan dewa-dewa ini kan bersifat tentang kepercayaan itu ya, tentang rohani itu. Maka gak perlu harus ada yang konflik secara militer gitu ya terjadi ya untuk membebaskan umat-umatnya. Jadi memang pada dasarnya orang Israel pun juga gak pernah, kalau kita baca itu gak pernah menghunus pedang melawan orang Mesir. Selalu dibawa keluar dengan baik. Itu yang sudah tadi disampaikan bahwa Tuhan pun juga tetap ada pengasihan dalam perjalanan pembebasan yang dibawa oleh Yosua itu sendiri. Mungkin menambahkan daripada seperti itu, dan kita perlu lihat bahwa ketidakpercayaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu juga Tuhan tidak bisa bekerja kalaupun mereka tidak menghendaki Allah untuk bekerja dalam kehidupannya. Ya, jadi penting sekali kita memahami bahwa rencana ideal Tuhan itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi memang harus kita melihat bagaimana rencana ini sesuai dengan pandangan lebih luas daripada apa yang kita miliki pada saat ini. Oke, amin. Terima kasih, Pendeta. Dan tadi Gary juga sudah sempat mention ya bahwa Tuhan itu panjang sabar, tapi jangan menguji panjang sabarnya Tuhan juga ya. Nah, kita dalam pelajaran pekan ini kita boleh melihat Yesus bukan hanya sebagai juru selamat yang penuh kasih, tetapi juga sebagai hakim dan raja. Melalui kisah Yosua ini, bagaimana pemahaman tentang Yesus seperti ini menantang iman orang muda hari ini yang sudah nyaman dengan Yesus yang menghibur, Yesus yang penuh sabar, yang panjang sabarnya, tetapi tidak siap dengan Yesus yang memerintah, Yesus yang menghakimi juga ya, dan memberikan penghukuman. Ya, ini perlu diperhatikan ya, bagaimana kita ini memiliki tanggung jawab di dunia ini sebagai individu maupun organisasi, baik dengan apa yang kita diberikan secara kita kasih contoh aja, kita makan dari mana. Misalkan bukan hanya harus pekerja yang pelayanan di gereja atau pendeta saja yang mempergunakan uangnya dengan baik, tapi contohnya kita diberikan pekerjaan oleh Tuhan di kantor kita, berarti kita harus mempertanggungjawabkan duit kita dengan baik, dengan apa yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan atau malah kita menghamburkan hal-hal tersebut untuk hal yang haram. Itu yang masih belum bisa tantangan bagi anak muda sekarang terkait penggunaan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau dari Angel sendiri Kak, memang ini hal yang sangat menantang ya bagi kita anak muda. Dulu waktu Angel kecil gitu ya, Angel berpikir bahwa Tuhan itu adalah sosok yang cuman sekedar menghibur jiwa gitu. Tapi kalau bagian level menghukum atau mungkin memberi batasan-batasan pada hidupku, dia bukan bagianku gitu. Waktu kecil aku seperti itu berpikirnya. Tapi saat mengenal Tuhan gitu ya, hidup dalam Tuhan, kita mengerti di sini bahwa kita harus menaikkan gitu level kapasitas kita memandang Tuhan. Jangan stop berpikir bahwa Tuhan itu cuman penghibur jiwaku. Jadi kalau misalnya aku sedih gitu ya, aku datang ke Tuhan. Tapi kalau misalnya aku lagi melakukan sesuatu yang menurutku gak apa-apa, boleh-boleh aja, aku gak melibatkan Tuhan dalam hidupku. Kita sebagai anak muda jangan seperti itu gitu ya. Kita diundang dalam pelajaran kita saat ini, mari memandang Tuhan bukan sekedar jadi ban serapmu gitu ya. Saat engkau sedih, saat engkau susah, saat engkau memerlukan sesuatu, kau datang kepadanya. Tapi saat engkau melakukan atau mau melakukan sesuatu, mau ke sini, mau ke sana, mau memilih ini dan itu, kau tidak melibatkan Tuhan. Maka dari itu kau harus
put God first in your life gitu ya. Terus menjadikan Tuhan menjadi hakimmu dan penguasa akan hidupmu, maka engkau akan memandang seperti bagaimana Tuhan memandang gitu. Amin. Dan masih banyak orang memisahkan Tuhan yang perjanjian lama, khususnya yang digambarkan di kitab Yosua tadi pendeta sudah jelaskan di awal ya, yang menghakimi, yang menaklukkan dengan Tuhan di perjanjian baru yang penuh kasih image-nya. Nah, apakah perbedaan itu memang benar-benar ada, benar-benar exist, atau sebenarnya kita hanya keliru dalam memahaminya, pendeta? Iya, sebenarnya perbedaan itu kalau mau dibilang ya eksis apa sih, akan ada eksis gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada kelirunya juga daripada kita memandang daripada perbedaan yang terjadi. Tapi pada akhirnya dalam pembahasan kita pada saat ini menjelaskan bagaimana Tuhan pun itu nggak berbeda mau dari dulu ataupun sekarang. Itulah yang orang-orang sering berpikir sebenarnya Tuhan labil kali ya, dulu begini sekarang begini gitu ya. Jadi inilah yang menjadi pemandangan kita pada saat ini, bahwa pada akhirnya everything about belas kasihan gitu ya, belas kasihnya Tuhan. Kalau bukan berdasarkan belas kasihannya Tuhan, maka kita pun juga nggak akan bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Bagaimana dengan bangsa Israel pada saat itu di Kanaan dan juga pada saat di Mesir. Jadi memang pada dasarnya adalah bagaimana Tuhan pun melihat, bahkan mengundang kepada kita semua gitu ya, untuk tetap mengutamakan akan kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi everything yang kita lakukan jauh daripada Tuhan akan kalau mau dibilang akan terlihat jauh lebih buruk lagi gitu loh kalau kita jauh. Ya, jadi kalau kita semakin dekat, semakin kita mengerti, sama seperti kita bacakan firman Tuhan gitu ya. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, maka kita pun nggak akan mengerti, karena Tuhan pun sudah menjanjikan kepada kita, kalau kita lebih dekat kepada Dia, maka Tuhan pun juga akan berperan dalam kehidupan kita. Ya, amin. Thank you, pendeta. Dan sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, di pelajaran lain dalam Yeskiel 33 ini adalah bagaimana orang yang sudah mengetahui kebenaran memiliki tanggung jawab pastinya untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan jika kita diam, sementara orang lain binasa, kita akan ikut bertanggung jawab atas nyawa mereka gitu ya. Menurut teman-teman, apa saja hal yang paling nyata nih yang sering menghalangi kita sebagai orang muda untuk menegur
Negur teman, susah banget kan negur teman atau memperingatkan teman yang sedang berjalan di jalan yang salah. Ini susah banget, walaupun kita satu circle atau enggak kita udah temenan lama, pasti ada rasa nggak enaknya. Kenapa tuh? Ya, kalau dari pengalaman Angel sendiri ya Kak, Ya. banyak banget mungkin di lingkungannya Angel melakukan hal-hal yang gak yang begitu jahat banget gitu lah ya, gak sampai yang mabuk-mabukan atau gimana, tapi ada aja perilaku-perilaku mereka yang gak berkenan dan gak searah dengan apa yang Tuhan mau. Nah, pernah di satu kali aku takut untuk menegur mereka, oleh karena mereka ini begitu dekat dengan aku, dan aku tipe orang yang tidak enakan. Nah, itu dia menjadi salah satu hal yang perlu dirombak gitu ya oleh Tuhan. Rasa gak enakan ini adalah hal yang terkadang menghambat kita untuk memberitakan keselamatan bagi teman-teman kita. Dan satu hal lagi, barangkali ada hal yang merasa seperti gue ini emang siapa dia gitu, sehingga dia perlu dengerin gue. Jangan-jangan nanti malah hancur pertemanan kita. Itu sih kalau dari aku gitu. Oke. Iya, bisa juga karena ngerasa kan enggak aku juga berdosa, ngapain lah sedangkan yang mau dimauin Tuhan tuh kita harus saling mengingatkan, karena memang pada dasarnya manusia berdosa, nggak ada yang suci di dunia ini. Oke, benar. Jadi memang kita harus put that aside ya. Jadi Tuhan di atas pertemanan lah ya, gitu ya. Iya. Tuhan di atas pertemanan gitu ya. Walaupun itu kita serahkan, yang penting kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gimana cara menegur mereka, pastinya kan Tuhan akan kasih hikmat kepada kita gimana kita akan menegur mereka, kita akan menyampaikan itu semua. Jadi nggak based on ceplas-ceplos. Iya. Ya pasti ya kayak gitu ya. Oke, dan di bagian insight, umat Tuhan kalau melakukan kesalahan atau dosa itu kan akan dianggap lebih berat gitu ya daripada kesalahan orang bangsa kafir. Karena mereka sudah mengetahui kebenaran, ya kan, seperti bangsa Israel sudah tahu kebenarannya, sudah menyaksikan begitu banyak keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa kita harus mempertanggungjawabkan lebih? Kenapa? Dan bagaimana kita boleh merespon sikap begitu banyak orang muda yang memilih untuk tidak mau terlalu tahu banyak lah ya, tidak mau terlalu rohani, supaya tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab rohani seperti ini. Iya, ini sebenarnya sebuah ya fenomena yang terjadi sampai sekarang ya Kak, bukan hanya di zaman bangsa Israel saja, tapi yang harus diingat lagi adalah sebagai orang Kristen bukan berarti jika kita sudah dibaptis berarti kita sudah memenuhi apa kasih karunia tersebut. Tetapi bagaimana kita bisa dinyatakan kita adalah umat Tuhan tapi kita nggak tahu apa isi firman Tuhan tersebut. Bagaimana kita bisa dinyatakan kita adalah umat Tuhan tapi kita nggak memperlakukan apa yang Tuhan mau. Kira-kira begitu dari aku. Iya, memang lucu banget memang kalau mau dibilang ya. Lebih baik saya nggak tahu daripada saya tahu lalu saya berdosa nggak masuk surga. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah bahwa ternyata apapun yang kita mengerti dan kita pahami memang harus kita pertanggungjawabkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu kesalahan yang yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sendiri pada zaman dulu itu kan adalah kesalahan yang mereka tahu lalu mereka nggak mau lakukan gitu loh. Dan zaman sekarang ini sebenarnya ya tetap put your responsibility gitu loh di hadapan Tuhan dengan yang kita sudah pahami pada saat ini. Kalaupun contohnya kayak tadi Gero sudah katakan bahwa kita sudah tahu, kalau kita nggak tahu, nggak mau tahu lebih lanjut tentang Tuhan, bagaimana kita mau mengerti akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi perlunya kita melihat bahwa ternyata pelayanan Tuhan itu bukan hanya pada saat zaman dulu, tapi bagaimana kita bisa melakukan pelayanan Tuhan di zaman sekarang ini dengan kapasitas kita yang akan bertambah-tambah lagi daripada yang sekarang kita punya. Mungkin itu. Amin. Oke. Terima kasih, dan karena kita sudah sampai pada akhir dari pelajaran terakhir dari triwulan 4 janji Tuhan apa yang mungkin bisa di-share gitu ya, yang dipelajari dari kitab Yosua dan terasa begitu nyata di dalam triwulan ini. Yep, kalau dari Angel pribadi ini pelajaran yang benar-benar bagus banget, membangun hidup gitu ya bagi diriku pribadi. Yang menjadi janji Tuhan selama satu pelajaran yang saya pelajari gitu lah dalam sekolah sahabat Inverse ini adalah satu, Tuhan berperang bagi hidupku. Dan bagaimana Tuhan berperangnya dalam hidupku? Ya dengan cara diriku menyerahkan hidupku di dalam tangan Tuhan. Dan ada satu janji Tuhan yang bahkan tuh di awal tahun ini gitu ya, saat mendapatkan berdoa
mendapatkan janji Tuhan untuk tahun ini, ayat tahun ini apa ya Tuhan untuk 2025 gitu. Tuhan sampaikan bahwa aku akan berperang untukmu dan engkau akan diam saja. Dan hal itu terjadi nyata dalam hidupnya Angel. Dengan mataku sendiri aku melihat bahwa tidak bersusah payah aku harus mengejar ini dan itu dalam kehidupanku atau mungkin menyelesaikan perkara-perkara dalam hidupku. Tuhan akan tetap berperkara sendiri, berperang dengan caranya, tidak perlu dengan hal-hal yang aku harus susah payah ke sana kemari, tapi Tuhan mampu untuk melakukan dalam hidupku. Itu sih. Ya, kalau dari aku pribadi sih Kak, janji Tuhan ya kalau emang menurut seperti bagaimana Joshua dan Caleb ya, kalau secara keseluruhan, maka akan mereka mendapatkan hasilnya, rewardnya. Tapi yang sering terjadi adalah kadang kita seperti, khususnya aku seperti bangsa Israel, disuruh Tuhan udah tahu harus kayak gini, tapi masih mencoba hal-hal yang dengan jalur lain yang menurut aku pribadi itu masuk akal. Sedangkan Tuhan sudah punya rencananya sendiri. Ya ini berat lagi ke pendeta. Tapi pada dasarnya adalah mungkin kalau kesaksian bagaimana Tuhan kan tetap menyatakan daripada belas kasihannya kepada kita gitu ya. Meskipun pendeta tapi tetap ada salah ya. Gak mungkin 100% murni suci ya pada dasarnya. Tapi pada kehidupan saya sendiri bahwa Tuhan tetap membuktikan keadilan itu. Kalau saya salah Tuhan tegur gitu ya. Jadi tidak dibiarkannya bahwa kita salah lalu dibiarkan. Ya udah terserah mau ambil apa aja. Meskipun Tuhan tetap memberikan multiple choice kepada kita untuk dapat kita pilih. Tapi ya berdasarkan pengalaman pribadi bahwa setiap kali salah pasti entah mengapa detik itu juga akan selalu langsung disentil. Ya jadi gak dibiarkannya berlarut-larut gitu ya. Tapi kadang-kadang aku juga dikasih pelajaran dibiarkan dulu begitu lama tapi diingatkan lagi bahwa ingat gak nih salah nih sebelumnya. Jadi tetap ini juga pelajaran kita yang diberikan kepada aku gitu ya. Untuk mengetahui bahwa Tuhan pun tetap berikan belas kasihan dengan His own ways gitu. Seperti itu. Amin, puji Tuhan. Dan kita sudah pada penghujung diskusi. Mungkin masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Oke, jadi closing statement bahwa keadilan yang Tuhan berikan kepada kita adalah baik untuk kehidupan kerohanian bagi kita. Jadi karena itu baik, jangan kita merasa bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak peduli sama saya. Padahal justru hal tersebutlah yang menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang penuh akan keberdosaan yang harus dikembalikan kepada cipta Tuhan. Amin. Ya, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus karena dengan kekuatan kita sendiri gak mungkin kita bisa menjalankan seluruh apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oke. Ya, jadi sebagai pengingat bagi kita, jangan memandang Tuhan sebagai sesuatu yang layak untuk cukup dipandang untuk memenuhi kenyamanan kita. Tapi pandang Tuhan sebagai hakim dan penguasa bagi hidup kita. Sehingga apapun yang kau lakukan, apapun yang kau inginkan dalam hidupmu adalah bagaimana Tuhan memandang dengan matanya. Amin. Terima kasih semuanya. Pendeta Andreas boleh tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, termulialah Engkau ya Allah Bapa. Bahkan di pelajaran yang ke-13 ini, bagaimana kami mempelajari bagaimana keadilan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan bagi bangsa Engkau, bahkan bagi kami pada saat ini di zaman ini. Kiranya pelajaran ini pun juga dapat mengingatkan bagi masing-masing kami betapa pentingnya kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan iman kerohanian kami. Ya Tuhan, bantulah kami sebagai anak-anak Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan hal yang terbaik dalam kehidupan kami, bahkan bagi seluruh pemirsa yang akan menonton tayangan ini, kiranya Tuhan juga memberikan berkat yang sama seperti apa yang kami rasakan pada saat ini. Inilah doa kami Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah mengikuti episode kali ini dan seluruh episode pada tahun 2025. Dan kami sangat berharap sahabat Inverse boleh memiliki pengalaman rohani yang lebih mendalam lagi bersama Tuhan dan seiring juga dengan pelajaran Inverse. Dan pekan depan di tahun yang baru kita akan masuk juga, kita akan mempelajari pelajaran yang baru, tema yang baru yang sangat relevan dengan orang muda pastinya. Sampai jumpa pada episode berikutnya di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.